Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Sahabat Terpu TV yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berbahagia, bersukacita, bersedaguro merayakan hari raya besar kita Idul Fitri yang telah lewat beberapa waktu lalu. Tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan hari raya kita yang lain yang dibanggakan oleh kita semua sebagai syiar keislaman dan syiar agama kita semua, yakni hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha merupakan hari raya yang menuntut kepada kita semua dengan tuntutan yang sama seperti kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dan kemudian merayakan hari raya Idul Fitri, yakni meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh-sungguh melakukan ketaatan kepadanya, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kita semua telah diberikan begitu banyak nikmat, banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat dan untuk menyembelih hewan kurban sebagai bukti rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka Idul Adha, saat kita melaksanakan sholat Idul Adha dan kemudian kita melaksanakan ibadah kurban adalah salah satu bentuk yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulnya terkait dengan bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua selama hidup kita selama ini. Sahabat Terpu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat Id, Allah memerintahkan kita untuk berkurban, karena sesungguhnya berkurban adalah bagian dari salah satu bentuk bagaimana sejarah telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kemudian kita menunjukkan bahwa kita adalah mukmin, adalah muttaqin yang benar-benar bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mengabarkan kepada kita semua bahwa berkurban ini telah dilaksanakan oleh para pendahulu kita, bahkan oleh manusia yang awal hidup di dunia ini, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula yang dikisahkan oleh para mu'arrikhin, para sejarawan terkait dengan bagaimana kisah Qabil dan kisah Habil, dua putra dari Nabi Adam alaihissalam. Mereka berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masing-masing kurbannya. Kita mengetahui bahwa Qabil dan Habil ini berkurban untuk meminta keputusan Allah Subhanahu wa taala atas kasus dan sengketa yang mereka miliki. Kita mengetahui bahwa Habil berkurban dengan kurban ternak terbaiknya karena ia adalah seorang peternak. Dia berkurban kambing terbaiknya, tersehatnya, tergemuknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara Qabil justru berkurban dengan kurban dari tanaman terburuknya. Karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepadanya. Karena dia memang tidak ingin menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian ayahnya menentukan keputusan atas sengketa yang mereka lakukan atau mereka dapatkan itu. Dan tentu kita mengetahui dalam sejarah bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil, kurban ternak terbaiknya itu.
Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala jelas menyukai orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya. Lalu begitu banyak pula pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh hamba-hamba yang soleh, oleh hamba-hamba yang bersyukur dalam sejarah. Sampai kemudian pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah menguji ketaatan kepadanya. Jadi ketika Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim menyembelih putranya, putra yang ditunggu-tunggu kelahirnya selama puluhan tahun untuk melanjutkan risalah dakwah kepada manusia. Putra yang sungguhnya Allah sendiri menegaskan la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu darah maupun daging dari hewan kurban itu, tapi akan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepadanya. Oleh karenanya, marilah kita menyambut Idul Adha. Marilah kita bersiap diri untuk melaksanakan ibadah sholat, membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Marilah kita mempersiapkan hewan-hewan kurban kita, karena ini adalah bagian dari perintah syariat dan menjadi bukti bahwa kita memang taat, siap berkorban dan mampu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dengan melaksanakan ibadah kurban nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala persiapkan kita untuk itu semua, dan Allah menyaksikan kita adalah hambanya yang mampu bersyukur, hambanya yang mampu mensyukuri nikmat, dan hambanya yang mampu melakukan ketaatan dalam bentuk pengorbanan yang diantaranya adalah menyembelih hewan kurban sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberikan rezeki kepada kita semua sehingga kita dapat selamat di dunia dan di akhirat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.